Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Siti Saleha. Saya akan menjelaskan bagaimana proses tahapan pembuatan time schedule proyek pembuatan software. Saya mengambil studi kasus yang berjudul pembuatan software POS untuk meningkatkan strategi penjualan di outlet Hoi Jakarta. Pertama-tama, sebelum membuat time schedule, kita lebih baik untuk mempersiapkan dulu aktivitas apa saja yang akan kita buat time schedule. Di sini saya sudah membuat aktivitasnya. Lalu yang kedua, kita buka Microsoft Project. Saya menggunakan tools Microsoft Project untuk pembuatan time schedule. Kita klik blank project. Sebelumnya, kita klik dulu menu project di atas sini untuk mengatur pengaturannya. Sini project informasi. Start date, dimulai proyeknya itu kapan. Untuk studi kasus proyek yang saya ambil itu dimulai dari bulan Maret tanggal 12 2020. Di sini ada current date. Current date itu dimulainya dibuatnya time schedule itu kapan. Kita langsung klik OK saja. Lalu kita klik change working time. Di sini ada exception dan work weeks. Kita klik dulu yang exception, lalu option. Di sini ada week start on. Kita mulainya itu di hari Senin. Default start time kita atur dari kita kerja itu kan dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore atau 16.00. Lalu jam per hari, dari jam 8 sampai jam 4, 7 jam, karena 1 jamnya itu untuk istirahat. Jam per minggu, 1 minggu 7 hari, tapi kita kurangin karena hari Minggu itu kan libur, jadi 7 jam dikali 6 hari, 42. Days per month, 1 bulan 30 hari, dikurangin 4 hari Minggu, jadi 30 dikurang 4, 26. Kita klik OK. Lalu ke work weeks. Kita details, select day. Kita tuh bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Maka kita klik keyboard shift lalu drag dari Monday sampai Saturday. Dan kita klik set days to this specific working times. Dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 12 itu istirahat. Jam 1 masuk sampai dengan jam 4 sore. Kita ubah jadi 16.00. Oke. Nah, di setting kan sudah. Lalu saya akan menjelaskan dulu. Di tampilan Microsoft Project ini, kita klik ke tasknya dulu. Itu ada tampilan sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini adalah task sheet, di mana task sheet ini nanti kita akan mengisi aktivitas apa saja yang akan ada di time schedule. Lalu di sini di sebelah kanan adalah Gantt chart. Gantt chart itu diagram batang untuk mengetahui aktivitas dari task sheet yang kita isi di sini. Jadi nanti dia akan otomatis terbuat. Nah, karena tadi kita kan sudah membuat aktivitasnya nih. Kita kopikan saja. Lalu kita paste ke Microsoft Project di task name. Sudah seperti ini. Nah, lalu ini tuh masih satu level semuanya. Saya akan membuatnya menjadi 2 level. Kenapa dibuat 2 level? Karena level 1 adalah untuk tahapan dan level 2 adalah untuk kegiatan. Kita klik yang mau kita kasih dikasih level 2. Lalu kita klik indent task. Nah, ini udah level 1 dan level 2, di mana level 1 adalah tahapannya memulai project, level 2 kegiatan dari memulai project. Sama halnya dengan yang ingin dijadikan level 1 dan level 2. Kita ubah dulu semuanya.
Nah, ini sudah menjadi level 1 dan level 2. Lalu untuk itu, jika ingin menambahkan task name ini, klik saja di task yang ada simbol plusnya atau insert task. Di sini saya akan menambahkan di bagian persiapan project, kegiatan di persiapan project. Nah, di sini langsung ada otomatis new task. Kita langsung isikan saja kegiatannya apa. Saya mengisikan perancangan anggaran biaya. Lalu di sini ada durasi. Durasi di sini itu adalah tahapan memulai project, durasinya berapa lama sih gitu. Itu fungsinya. Lalu di sini ada start dan finish. Dimana start ini adalah dimulainya itu kapan sih memulai project ini, finishnya itu kapan sih gitu. Jadi untuk memulai projectnya ini, pertama ada kegiatan pertemuan pembahasan project. Kita klik durasinya. Di sini adalah durasinya 1 hari. Dimulai dari tanggal 12 Maret 2020. Finishnya juga akan otomatis. Lalu requirement kebutuhan, membutuhkan waktu selama 3 hari. Dimulai dari tanggal 13 Maret 2020 dan selesai pada 16 Maret. Kenapa 16 Maret? Karena tadi kita sudah di project ini kita sudah mengatur jika hari Minggu itu adalah hari libur, maka untuk pengerjaan di hari Minggu itu ditiadakan dan di sini finishnya hari Senin. Jadi di sini sudah terlihat durasi untuk memulai project adalah selama 4 hari. Pembukaan project bersama, durasinya 1 hari. Dimulai dari tanggal 17. Pembahasan research list 2 hari. Dimulai dari tanggal 18. Penjadwalan kegiatan 2 hari. Dimulai dari tanggal 20. Perencanaan anggaran biaya 2 hari. Dimulai dari tanggal 22 libur jadi 23. Lalu kita ke tahapan eksekusi project, analisis data dan sistem selama 2 hari. Dimulai dari tanggal 25 Maret. Pemodelan juga 2 hari. Untuk eksekusi project, durasinya adalah 22 hari. Mengontrol dan memonitoring project. Di sini durasinya sama dengan eksekusi project karena di controlling project ini adalah
pekerjaannya manajer proyek. Jadi setiap kegiatan di tahapan eksekusi proyek ini diawasi oleh manajer proyek. Jadi mengontrol dan memonitoring durasinya sama dengan eksekusi proyek 22 hari. Dimulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 18 April. Di sini yang terakhir adalah tahapan closing project. Untuk durasi penyusunan laporan akhir selama 3 hari, dimulai dari tanggal 15 April sampai dengan 17 April. Penutupan project secara resmi 1 hari, dimulai dari tanggal 8 April. 18 maksudnya. Maka durasi untuk pembuatan project ini adalah selama 37 hari, yaitu 4 ditambah 7, 11 ditambah 22, 33 ditambah dengan 4 hari closing project, 37 hari. Kenapa controlling project tidak dihitung? Karena ini adalah sama dengan eksekusi project dari start sampai finishnya, jadi tidak usah dihitung. Lalu di sini Gantt chart-nya juga otomatis terbuat. Nah, di sini jika ada pekerjaan yang tertunda, maka kita bisa membuatnya seperti ini. Ini tuh harus start to finish. Jadi pertemuan pembahasan project harus selesai baru ke requirement kebutuhan. Jadi kita klik di link di selected text, sama dengan persiapan project juga. Nah, nanti tanda panahnya tuh ke bawah. Jadi itu artinya adalah start to finish. Jadi harus memulai pekerjaannya sampai selesai baru memulai pekerjaan yang berikutnya. Dan di sini predecessornya juga terisi otomatis. Nah, untuk mengisi resource name di sini, kita ke menu bar di sini, lalu klik resource sheet. Nah, di sini ada resource name. Kita isikan di anggaran biaya. Sebelumnya saya sudah membuat anggaran biaya dan kita kopikan si human-nya ini. Kita paste. Nah, di sini tipenya sudah work semua. Lalu kita isi cost per use-nya. Diambil dari total kerja biaya. Kita copy juga. Lalu kita paste. Nah, sudah terisi. Lalu kita kembali ke Gantt chart. Di sini resource name-nya akan otomatis. Untuk memulai project yang membahasnya adalah semua resource name.
Di persiapan proyek, semua ikut serta, tetapi di kegiatannya untuk pembukaan proyek bersama kelompok semuanya ikut serta. Pembahasan resource list, juga ikut serta. Penjadwalan kegiatan itu data analis. Perencanaan anggaran biaya manajer proyek dan eksekusi proyek. Di sini untuk kegiatan analisis data dan sistem data analis dengan manajer proyek yang memonitoring. Pemodelan alur sistem juga data analis dengan manajer proyek. Perancangan dan penyusunan sistem basis data, yaitu desain dengan manajer proyek. Perancangan dan pengembangan desain antarmuka, desain dengan manajer proyek. Lakukan coding, melakukan setting penyesuaian, tes terhadap program, review dan perbaikan program adalah programmer dengan manajer proyek. Di sini mengontrol dan memonitoring itu pekerjaan manajer proyek yang kegiatannya oleh data analis, desain, dan programmer. Closing project. Kurang lebihnya untuk time schedule adalah seperti ini pembuatannya. Di sini taksitnya sudah terisi semua. Lalu Gantt chart-nya juga otomatis terisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.